Sesi FP1 untuk kelas Moto3 dalam balapan seri MotoGP Belanda resmi dimulai di sirkuit Assen pada Jumat tanggal 26 Juni 2026. Vega pertama David Almanza merebut posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 41,401 detik. Tepat saat Vega pertama masuk ke pit untuk bersiap melakoni run 2, dan saat keluar dari pit, Vega pertama langsung mencoba memperbaiki penampilannya dan berhasil mencetak waktu 1 menit 42,004 detik yang sempat mendongkrak posisinya ke urutan ke-13. Waktu tersebut terpaut 0,8 detik dari David Almanza yang semakin mempertajam catatan waktunya, dan tepat sebelum bendera finish berkibar menandai berakhirnya FP1, Alvaro Carpe berhasil keluar sebagai yang tercepat setelah mencetak waktu lap terbaik. Sorotan pada sesi ini juga tertuju kepada dua pembalap pendatang baru asal Asia, Hakim Danis dan Vega Pratama, yang menunjukkan potensi mereka di lintasan teknis. Hakim Danis tampil impresif dengan menempati posisi ke-11. Pembalap asal Malaysia tersebut menorehkan waktu 1 menit 41,449 detik dan hanya terpaut 0,580 detik dari Alvaro Carpe. Sedangkan Vega Pratama menyelesaikan FP1 di urutan ke-20. Pembalap andalan Honda tim Asia tersebut mencatatkan waktu 1 menit 41,970 detik pada penampilan awal akhir pekan ini. Meskipun berada di urutan ke-20, jarak waktu Vega pertama hanya berselisih 1,101 detik dari pemimpin sesi. Hasil ini menjadi modal awal untuk melakukan penyesuaian pada sesi berikutnya. Dan setelah FP1, sesi praktis Moto3 Belanda 2026 tidak berakhir bagus bagi Vega Pratama. Sempat mengalami crash, Vega Pratama akhirnya gagal untuk lolos langsung ke Q2. Sesi praktis adalah penentuan apakah pembalap bisa lolos langsung ke Q2 atau harus berjuang dari Q1. Selain itu, tidak ada penambahan poin di sesi praktis yang berarti hasilnya tidak mempengaruhi posisi di klasemen. Sayangnya bagi Vega Pratama, ia harus puas memulai kualifikasi dari Q1. Hal tersebut terjadi setelah Vega pertama menorehkan catatan waktu terbaik 1 menit 42,331 detik. Perjuangan Vega pertama di sesi praktis tidaklah mudah. Pembalap Honda tim Asia tersebut bahkan sempat mengalami crash di awal sesi praktis. Beruntung Vega pertama tidak memiliki kendala berarti dan bisa kembali ke pit dan melanjutkan aksinya lagi. Catatan waktu tersebut membuat Vega pertama berada di posisi ke-23 dari total 26 pembalap yang beraksi. Gagal berada di 14 besar, artinya Vega pertama harus berjuang dari Q1 pada saat babak kualifikasi Moto3 Belanda 2026. Namun Vega pertama tidak perlu khawatir karena 4 pembalap terbaik di Q1 akan mendapatkan akses untuk bermain di Q2. Sebagai informasi, terdapat perbedaan bagi rider yang memulai dari Q1 dan yang langsung lolos ke Q2. Mereka yang bermain di Q2 bisa memperebutkan grid terdepan untuk balapan utama. Di kelas Moto3 terdapat 14 pembalap yang langsung lolos ke Q2 dari hasil praktis dan ditambah 4 pembalap dari Q1. Maka pembalap dari Q2 bisa memperebutkan posisi start 1 sampai 18 untuk balapan utama, dan pembalap di Q1 hanya bisa berada di posisi start 19 sampai 26. Secara keseluruhan, Vega pertama memang belum maksimal di 2 sesi pada hari Jumat 26 Juni, sebab saat sesi FP1 Vega pertama hanya bisa berada di posisi ke-20. Lalu siapa pembalap terbaik di saat sesi praktis? Joel Kelso menjadi yang tercepat, kemudian diikuti oleh Guido Pini dan Eddie Ossie. Mereka bertiga ditemani 11 pembalap lain untuk langsung lolos ke Q2, termasuk pembalap asal Malaysia, Hakim Danis.
Di kubu Honda Tim Asia, situasi yang dialami oleh Fedaiga pertama cukup berbeda dengan rekan setimnya. Pembalap asal Jepang Zen Mitani berhasil menunjukkan perkembangan positif dengan naik ke posisi ke-19 yang sebelumnya juga berada di papan bawah pada saat sesi FP1. Sementara itu, Fedaiga pertama masih membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap setelan motor maupun strategi penggunaan ban agar mampu untuk tampil lebih kompetitif pada hari kedua. Data telemetri yang dikumpulkan pada hari pertama diperkirakan akan menjadi bahan evaluasi penting bagi tim mekanik Honda Tim Asia sebelum memasuki sesi berikutnya. Meski hasil praktis belum memuaskan, peluang Fedaiga pertama belum sepenuhnya tertutup. Fedaiga pertama masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisinya melalui sesi kualifikasi pertama apabila gagal menembus kualifikasi kedua secara langsung. Optimisme muncul mengingat Fedaiga pertama pernah menunjukkan kemampuan luar biasa melakukan comeback pada seri Moto3 Ceko 2026. Kini publik Indonesia berharap Fedaiga pertama mampu menemukan ritme terbaiknya agar dapat bersaing untuk memperebutkan posisi start yang lebih baik dan membuka peluang untuk meraih poin bahkan podium pada balapan utama. Hasil praktis memang belum berpihak kepada Fedaiga pertama, namun perjuangan belum berakhir. Masih ada sesi berikutnya untuk memperbaiki catatan waktu dan membuka peluang untuk meraih hasil terbaik di Moto3 Belanda 2026. Sirkuit Assen dikenal sebagai salah satu lintasan paling ikonik dalam kalender balap motor dunia. Karakter tikungan cepat serta perubahan arah yang mengalir membuat pembalap dituntut memiliki keberanian sekaligus presisi tinggi. Moto3 Belanda 2026 diperkirakan akan kembali menghadirkan persaingan sengit. Sejumlah pembalap seperti Maximo Coiles, Alvaro Carpe hingga David Almansa diprediksi akan menjadi rival utama dalam perebutan podium. Namun walaupun demikian, penampilan impresif Fedaiga pertama yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang musim membuat peluangnya untuk kembali bersaing di papan atas tetap terbuka. Dan apabila Fedaiga pertama mampu memaksimalkan sesi kualifikasi selanjutnya, pembalap asal Gunung Kidul tersebut berpotensi akan kembali membawa pulang hasil positif dari Assen. Sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serinodes Prado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.